Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini kita masih membahas soal latihan penilaian akhir semester kelas 7 SMP tahun 2021 dengan materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Soal ini diambil dari modul pembelajaran SMP Kemendikbud RI. Nah, buat anak-anak yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan latihan PAS atau PAT selanjutnya. Jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Untuk yang belum download soalnya, silahkan download soal terlebih dahulu melalui link yang ada di description box. Setelah di-download soalnya, silahkan dikerjakan. Apabila sudah, lanjut tonton video ini sampai selesai. Kita masuk ke soal nomor 1. Gabungan antara komponen biotik dan komponen abiotik dinamakan Jadi komponen biotik itu adalah komponen atau kumpulan dari benda-benda yang hidup, sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Gabungan antara keduanya itu kita bisa menyebutnya sebagai ekosistem. Untuk komunitas itu terdiri dari bermacam-macam populasi. Kemudian untuk populasi sendiri dia terdiri dari beberapa makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, waktu hidup yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Sedangkan untuk biosfer sendiri itu merupakan gabungan dari seluruh ekosistem yang ada di bumi kita. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Nah, di sini anak-anak harus jeli dalam memahami soalnya dan harus bisa membedakan antara individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Teman-teman harus sudah menghafal perbedaan itu semua. Lanjut nomor 2, tindakan manusia yang dapat merusak lingkungan. Kita baca yang A, mengolah limbah industri agar tidak berbahaya. Ini memperbaiki lingkungan. Yang B, menciptakan alat-alat yang mencemari lingkungan. Ini jawaban dari soal nomor 2 yang perbuatan manusia dapat merusak lingkungan. Kemudian yang C, memupuk tanaman dengan kompos. Ini merupakan upaya dari manusia untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dan yang D, menggunakan teknik terasering. Ya, ini teknik yang sangat baik untuk bercocok tanam di daerah pegunungan. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu kelompok makhluk hidup dapat dinamakan populasi. Nah, tadi sudah disinggung tentang populasi itu, mereka memiliki jenis yang sama. Jawabannya di C, terdiri atas makhluk hidup dengan jenis yang sama. Jadi misalkan ada harimau, itu mereka hidup berkomplotan. Jadi mereka merupakan populasi harimau. Kalau didukung makhluk hidup dan tak hidup, ini adalah ekosistem. Ada proses memangsa, ini bisa jari-jari makanan, bisa juga rantai makanan. Terdapat aliran energi, ini bisa di jari-jari makanan atau merupakan cara keseimbangan ekosistem. Lanjut soal nomor 4. Satu perbedaan antara produsen dan konsumen. Nah, ini harus sudah tahu, produsen itu adalah yang membuat produk. Berarti dia mampu membuat makanannya sendiri. Produsen produk, pembuat produk. Kemudian konsumen itu adalah yang memakan hasil dari produsen. Jadi jawabannya yang A kita baca, konsumen bisa berfotosintesis, produsen tidak. Tidak semua produsen harus berfotosintesis ya. Kemudian yang B, produsen terdiri atas beberapa tingkat, konsumen tidak. Apabila di piramida, yang paling bawah ini adalah produsen, kemudian konsumen 1, kemudian konsumen 2, berarti yang bertingkat itu adalah konsumen. Produsen tidak memiliki tingkatan. Ini pernyataan yang salah. Yang C, konsumen biasanya tumbuhan, produsen biasanya serangga. Ini terbalik. Konsumen itu konsumen itu hewan-hewan dan produsen itu tumbuhan. Yang D, produsen mampu membuat makanannya sendiri, konsumen tidak. Nah, ini jawaban yang benar. Nomor 4, jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nomor 5, keberadaan tumbuhan sejenis yang beraneka ragam dapat digunakan untuk, nah di sini soalnya itu adalah tumbuhannya sejenis tapi beraneka ragam. Jadi misalkan dia ada pohon pisang tapi memiliki ragam-ragam yang berbeda. Tumbuhan yang sejenis tapi memiliki
keanekaragaman itu bisa digunakan untuk pengembangan bibit unggul. Jadi kita bisa memilih bibit mana yang merupakan bibit unggul sehingga dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang lebih bagus lagi. Yang B, memilih jenis yang akan dimusnahkan, ini salah, karena adanya tumbuhan itu kita tidak perlu memusnahkannya, tapi kita tinggal selektif mana yang merupakan bibit yang baik. Yang C, menciptakan ekosistem baru, ini tidak relevan. Yang D, menjaga rantai makanan. Untuk menjaga rantai makanan, itu bukan adanya tumbuhan jenis yang beraneka ragam, tapi bisa saja tumbuhan yang beraneka jenis. Jadi misal ekosistem sawah kita perlu beberapa macam tumbuhan. Contohnya ada tumbuhan padi, ada tumbuhan kedelai, ada tumbuhan singkong. Nah, itu merupakan jenis-jenis yang berbeda sehingga bisa menjaga rantai makanan. Atau bisa juga nanti menjadi jaring-jaring makanan apabila dari rantai makanan dikembangkan menjadi jaring-jaring makanan. Nomor 6, meningkatnya populasi burung hantu akan menguntungkan petani. Jadi burung hantu itu kalau kita lihat dari piramida, dia merupakan konsumen kedua, berarti dia memakan konsumen satu. Konsumen satu yang berada di sawah itu adalah tikus. Padi dan daun ini adalah produsen, dan ular ini adalah konsumen puncak. Nomor 7, ciri-ciri suatu komunitas. Kita sudah bahas tadi, komunitas itu merupakan kumpulan dari berbagai populasi. Jadi ada bermacam-macam populasi. Jawaban yang benar adalah yang B. Yang A, adanya interaksi dengan komponen abiotik itu merupakan salah satu ciri dari ekosistem. Yang C, di dalamnya ada proses saling memangsa, itu juga merupakan ciri ekosistem. Dan yang D, mulai terdapat peran pengurai dan perombak, itu juga merupakan ekosistem. Jadi ekosistem itu, untuk yang ekosistem, dia merupakan kumpulan dari berbagai komunitas yang dia sudah ada interaksi dan ada proses saling mangsa-memangsa dan ada juga peran dari pengurai. Jadi nomor 7 jawaban yang merupakan ciri-ciri komunitas adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8, faktor abiotik yang tidak terpengaruh oleh sinar matahari. Bisa dibayangkan teman-teman, apabila mendapat sinar matahari, kita bisa merasakan berbagai hal. Yang pertama suhu, yang kedua kelembapan, dan yang ketiga gelap terangnya di permukaan bumi atau intensitas cahaya. Berarti faktor abiotik yang tidak terpengaruh sinar matahari adalah mineral yang ada di dalam tanah. Lanjut soal nomor 9. Bakteri dan jamur mendapatkan energinya dari makhluk hidup yang sudah mati. Sehingga di dalam komunitas bakteri dan jamur dia berperan sebagai, jawabannya adalah pengurai. Produsen itu bukan bakteri dan jamur, konsumen itu ada di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dan tingkatan puncak, sedangkan peran dari bakteri dan jamur itu adalah sebagai pengurai. Lanjut ke soal nomor 10. Energi tidak selamanya tetap dalam tubuh suatu makhluk hidup. Tapi energi itu berpindah atau mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, bagaimana bisa aliran energi tersebut terjadi? Aliran energi dapat terjadi apabila ada proses yang namanya makan dan dimakan. Apabila kita amati tumbuhan, dia akan melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi yang akan dimakan oleh hewan, misalkan jerapah. Nah, ini dalam hal ini akan terjadi aliran energi yang tadinya tumbuhan menghasilkan energi kemudian dimakan oleh jerapah sehingga jerapah juga mendapatkan energi dari tumbuhan tersebut. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 11, ada beberapa makhluk hidup yang diberi nomor 1 ayam, nomor 2 padi, nomor 3 elang, dan nomor 4 belalang. Kita disuruh untuk membuat rantai makanan yang benar. Jadi rantai makanan itu diawali dari produsen, kemudian konsumen 1, lanjut konsumen 2, lanjut konsumen 3, dan konsumen puncak atau konsumen 4. Produsen di bagian ini kita tahu adalah tanaman, yakni nomor 2 atau padi. Kemudian konsumen 1 itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Di sini hewan yang memakan tumbuhan itu adalah belalang. Kemudian konsumen 2 yang memakan konsumen 1 adalah ayam, dan konsumen 3 itu yang memakan konsumen 2
konsumen 3-nya diambil peran oleh elang. Berarti urutannya rantai makanan dari ayam, padi, elang, dan belalang itu nomor 2, 4, 1, 3. Jadi nomor 11 jawabannya yang C. Kemudian nomor 12, di dalam kehidupan nyata terdapat hubungan tidak langsung antara harimau dan tumbuhan. Nah, di sini harimau tidak memakan tumbuhan ya teman-teman, tapi tumbuhan membantu harimau untuk hidup di permukaan bumi. Dengan cara apa? Harimau itu mendapatkan zat oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis. Berarti nomor 12 jawabannya A, zat oksigen. Kemudian nomor 13, ekosistem yang ada di seluruh bumi disebut, ini nomor 13 sudah dibahas di soal sebelumnya. Kumpulan dari ekosistem di seluruh bumi itu namanya biosfer. Kalau bioma ini itu hampir sama dengan habitat, tapi merupakan habitat yang sangat luas. Dia bisa bioma yang berbentuk rumput, berbentuk padang pasir, dan lain sebagainya. Jadi nomor 13 jawabannya biosfer. Ingat ya, bukan bioma. Nomor 14, sapi termasuk herbivore. Maka pada piramida berada pada tingkatan trofik. Oke, piramida trofik 1 itu adalah produsen. Kemudian trofik 2 itu adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang memakan produsen atau memakan tanaman. Kemudian trofik 3 ini ada konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini sapi itu adalah hewan herbivora. Itu adalah artinya herbal atau tanaman. Berarti sapi termasuk hewan yang memakan tanaman sehingga dia berada di trofik kedua atau konsumen tingkat 1. Jawabannya B. Oke, lanjut nomor 15. Jaring-jaring makanan adalah, nah di sini anak-anak harus bisa membedakan apa itu jaring-jaring makanan dan apa itu rantai makanan. Kalau rantai makanan itu hanya ada satu rantai yang terhubung dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ini hanya ada satu rantai. Sedangkan jaring-jaring makanan, dia memiliki banyak rantai makanan yang terhubung. Misal konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 1 di jaring makanan bisa dimakan oleh konsumen 2 di rantai makanan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan dari rantai makanan yang mereka saling berhubungan. Harus ada kata kuncinya saling berhubungan. Nah, seperti itu. Kalau kita disuruh menguraikan, ini ada berapa rantai makanan? Jadi kita harus jeli melihatnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa juga 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Itu udah membuat 2 rantai makanan. Kita bisa bikin lagi 1, 2, 3, 4. Sudah jadi 3 rantai makanan. Dan kita bisa juga membuat satu lagi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari jaring-jaring makanan ini kita bisa membuat 4 rantai makanan. Itu perbedaan dari jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kemudian soal nomor 16 ini membahas tentang simbiosis atau hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman lain atau inang. Lama-kelamaan tanaman inang akan mati. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanaman inang mati karena tanaman putri ini hidupnya dengan cara simbiosis yang merugikan. Itu adalah namanya parasit. Berarti simbiosis dari tali putri dan tanaman inang namanya parasitisme. Kemudian untuk yang mutualisme, ini ada kata-kata mutual. Mutual itu artinya saling menguntungkan. Kemudian yang komensalisme itu merupakan hubungan antara dua organisme di mana yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Kalau yang netralisme itu hubungan antara dua makhluk hidup atau dua organisme yang mereka itu tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Jadi sama-sama netral. Nomor 17. Dalam hubungan antara dua makhluk hidup, di bawah ini yang tidak termasuk. Nah, ini ada kata-kata tidak termasuk simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme tadi merupakan simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Berarti kita cari yang tidak merugikan salah satu pihak. Yang pertama, tali putri yang membeli tumbuhan lainnya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah simbiosis parasit. Kemudian kutu kepala, ini merupakan parasit yang dapat merusak kulit kepala. Yang C, ikan remora,
yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Nah, di sini ikan hiu tidak mengalami kerugian dari makanan yang ia makan karena ikan remora hanya memakan sisa-sisanya saja. Berarti nomor 17 jawabannya yang C. Kemudian kalau yang D, benalu yang menyerap sari makanan tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, perbuatan ini merupakan perbuatan yang merugikan tanaman lainnya. Kita lanjut. Nomor 18, apabila Ananda menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu. Di sini ada clue-nya, ada kata kuncinya, pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya menggunakan cara simbiosis. Nah, nomor 18 ini adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Yang satu untung dan yang satu tidak rugi. Jadi tanaman mangga tidak terganggu oleh tanaman anggrek yang numpang hidup di batangnya, tetapi tanaman anggrek mendapatkan keuntungan karena dia bisa memiliki tempat untuk hidup. Lanjut ke soal nomor 19, hewan di bawah ini yang makanannya bergantung pada tumbuhan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan itu adalah hewan konsumen satu yang memakan tumbuhan. Kita lihat, katak tidak makan tumbuhan, kucing tidak makan tumbuhan, cicak tidak makan tumbuhan, kambing, ya dia makan daun-daunan atau rerumputan. Berarti 19 jawabannya C. Nomor 20 terakhir, contoh makhluk hidup di bawah ini yang tidak bersifat parasit. Benalu tadi sudah dijelaskan, benalu itu parasit, kutu rambut parasit, cacing perut juga parasit. Berarti anggrek bukan merupakan parasit karena tadi dijelaskan anggrek tidak merugikan tanaman mangga. Nah, sampai sini anak-anak, ini adalah latihan soal penilaian akhir tahun dengan fokus materi kita interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Gimana setelah membahas soal ini, anak-anak bisa jadi lebih paham kan? Nah, bagi yang belum subscribe, diminta untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal selanjutnya. Kita akan bertemu lagi membahas bab 8. Dan buat yang belum share atau like video ini, silahkan like dulu dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Soalnya bisa di-download di description. Terima kasih sudah menonton video pembahasan ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.